Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini dan dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kami akan membacakan hadis dari Rasulullah SAW yang bernamakan seseorang bersama orang yang dicintai. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaqu bihim?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Yang artinya, ada seseorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Rasul mengenai seorang yang mencintai sesuatu kaum tetapi tidak pernah menemui kaum itu?" Rasulullah bersabda, seorang itu beserta orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6169 dan Muslim nomor 2640. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui apabila kita menyukai atau mencintai orang yang soleh dan taat, kita sudah mendapat pahala. Jika kita meniru perbuatan mereka, kita akan dikumpulkan di surga bersama mereka. Dan sebaliknya, bila kita menyukai atau mencintai serta meniru perbuatan orang kafir dan fasik yang terlarang, akan membuat kita mendapat dosa dan kita akan tinggal di neraka bersama mereka. Adapun kesukaan yang bersifat duniawi tapi pada batas-batas tertentu yang tidak sampai membuat kita meniru perbuatan yang haram, maka itu tidak termasuk dalam makna hadis di atas. Secara implisit, hadis di atas mengandung unsur motivasi untuk mencintai dan mengidolakan orang soleh, juga peringatan untuk tidak mencintai dan tidak mengidolakan orang durhaka. Alangkah indahnya akhir kedudukan orang yang benar cintanya, nafas mereka tak terhembus sedikit pun dalam kesia-siaannya. Hati mereka selamat dari hal-hal yang mengerikan, nikmat telah ditetapkan atasnya. Semakin banyaknya kaum muslim mengidolakan seseorang yang sebenarnya tidak pantas untuk diidolakan, baik karena akidahnya yang buruk yang dipenuhi dengan syirik, ibadahnya yang buruk yang dipenuhi dengan bid'ah, pergaulan yang buruk atau tingkah lakunya yang buruk. Karena peran media masalah seseorang yang sebenarnya buruk dan tidak pantas menjadi idola, akhirnya diidolakan orang banyak. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yattakhiduna min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, walladzina yarawnahum idh yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab." Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hadis pada pagi hari ini yang dapat kita sampaikan. Sebelum kita tutup majlis pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes,
bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, dosa besar, dosa kecil, maupun disengaja ataupun tidak disengaja ya Allah. Dan berikanlah kepada mereka sebuah hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah ya Rahman Rahim, berilah kepada mereka kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikanlah kepada mereka rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Dan berilah kepada mereka kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah ya Rahman Rahim, berilah kepada mereka keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.